Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 subtema 1 tema 4. Pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut ini. Oke, semuanya tahu ya, ini adalah sedang belajar kelompok. Jadi di sini ada Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin sedang mengerjakan tugas kelompok. Kebetulan mereka satu kelompok. Tugas yang dikerjakannya adalah membuat berbagai macam pantun. Seperti yang sudah Ibu ketahui, pantun itu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, itu yang mereka kerjakan. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, biasanya saat sekolah kita juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok, yang mana anggotanya terdiri dari beberapa orang teman. Nah, dalam melaksanakan tugas kelompok, kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Jadi pada melaksanakan tugas kelompok kita harus memiliki tanggung jawab. Apa saja tanggung jawab setiap anggota kelompok? Nah, banyak sekali tanggung jawab setiap anggota kelompok ini. Salah satunya adalah dengan mengerjakan tugas, bertanggung jawab dalam menghargai pendapat teman, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, atau tidak bermain-main saat melaksanakan tugas kelompok, dan saling menghargai. Itu adalah contoh-contoh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelompok. Sekarang mari kita lihat pantun yang dibuat oleh kelompok Lani tadi. Pantun yang pertama dibuatnya adalah 3 buah pantun kanak-kanak, kemudian ada 2 buah pantun muda, dan ada 3 buah pantun tua. Kita lihat satu persatu dari pantun kanak-kanaknya dulu. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, siapa yang tahu apa makna yang ada dalam pantun yang Ibu bacakan tadi? Ya, maknanya adalah jika kamu ingin menjadi orang yang pintar, maka kamu harus belajar dengan tekun. Kemudian pantun kedua, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api, dari kecil hingga tumbuh besar harus taat abi dan umi. Nah, maknanya di sini adalah kita harus mentaati abi dan umi, atau ayah ibu, atau ayah bunda, atau mama papa kita, dari kecil sampai nanti kita sudah tumbuh besar. Kemudian pantun yang ketiga, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini maknanya adalah jika kita anak yang pandai, maka kita akan mendapat banyak teman. Nah, itu dia 3 pantun kanak-kanak yang dibuat oleh kelompok Beni. Kemudian kita lanjut ke pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, ini maknanya adalah jika kita berakhlak baik atau berbudi luhur, maka kita pasti akan membalas budi. Kemudian kita lanjut ke pantun muda yang kedua. Indanian burung kakak tua terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini bisa juga ya kita lihat keadaan sekarang ini. Mungkin anak-anak Ibu juga sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya karena pandemi ini, sudah tidak sekolah di rumah saja, maka kita sudah lama tidak bertemu sehingga hati sedih karena rindu. Ini termasuk ke pantun muda ya. Kemudian kita lanjut ke pantun tua. Pantun tua ini seperti sudah dijelaskan kemarin, isinya adalah tentang nasihat. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, maknanya di sini adalah kita akan terlihat tampan itu bukan karena wajah, tetapi karena budi atau sikap kita. Kemudian kita juga akan tinggi derajatnya karena bahasa yang santun. Sedangkan orang yang
akhlaknya jelek, itu biasanya orang tidak suka. Jadi walaupun kita ganteng, kita tampan, tapi jika akhlak kita jelek, orang tetap tidak akan melihat bahwa kita itu ganteng. Kemudian lagi jika bahasa kita akan santun, maka orang lebih cenderung menyepelekan kita atau tidak menghargai kita. Kemudian lagi, anak orang Tanjung Ampalu senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Jadi maksudnya di sini adalah jika sembilu atau sembilu itu sejenis dia tajam, bisa melukai tangan, maka yang bisa melukai hati itu biasanya kata-kata. Jika kata-kata kita tidak sopan atau menyakiti orang, maka orang tersebut akan sakit hati, itu maknanya. Kemudian Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah ini juga bisa ya anak-anak ibu tahu artinya. Artinya adalah jangan kita melawan kepada guru, karena jika melawan kepada guru itu bisa hatinya buta atau tertutup, tidak bisa menerima pelajaran atau apapun yang disampaikan oleh guru. Jadi itu maknanya pantun tua tersebut. Jadi pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Itu adalah hasil karya kelompok Siti. Jadi seperti yang sudah kita pelajari juga, pantun itu terdiri dari 4 baris. Jadi Siti membuat pantunnya 4 baris. Kemudian 2 baris di atas itu namanya adalah sampiran. Kemudian 2 baris berikutnya itu merupakan isi pantun. Nah sekarang kita ingat-ingat lagi, apa ya pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Nah, sekarang kita lihat pengertiannya ya. Pantun kanak-kanak ini adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita, tetapi masih dalam masa anak-anak. Sedangkan pantun muda adalah pantun yang mengenai kehidupan masa muda, yang berisi tentang perkenalan, hubungan, rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba atau iri, dan nasib. Sedangkan pantun tua adalah pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan cenderung berisi nasihat. Pantun ini merupakan cara untuk menyampaikan nasihat, karena nasihat bagi individu atau ini nasihat bagi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya juga telah kita sajikan pantun yang mengandung makna tentang kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya Indonesia. Warisan budaya ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Budaya sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, kemudian membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, dan menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jadi itu adalah budaya-budaya atau sosial bangsa Indonesia. Kita ambil satu buah contoh. Misalnya di lingkungan tempat tinggal kita sedang tidak nyaman karena seringkali terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Nah, sebagai masyarakat di daerah situ, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kita, tentu kita harus melaksanakan ronda atau siskamling. Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan kita dari pencurian. Nah, Ibu tahu kan ronda itu adalah sebagian warga masyarakat berjaga pada malam hari sehingga kasus pencurian itu tidak ada lagi. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan tempat tinggal kita? Yang bertanggung jawab adalah semua warga masyarakat. Kenapa? Karena lingkungan itu adalah tanggung jawab semua warga masyarakat. Jadi keamanan dan kenyamanan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua anggota masyarakat.
Kemudian contoh lainnya lagi, misalnya Siti dan teman-teman telah melaksanakan kerja kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung. Mereka bermain dan bersepeda sekaligus berolahraga, karena olahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memperhatikan Siti dan teman-temannya. Mereka berhenti di pinggir jalan. Kemudian dua orang tersebut bertanya, "Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW?" Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menunjukkan alamat yang ditanya oleh kedua orang tersebut. Kalau bisa atau sedang kita tidak sibuk seperti Siti, kan dia sedang bermain sepeda bersama-sama temannya. Itu bisa juga kalau tempatnya dekat, diantar saja langsung ke rumah Pak RW yang ditanyakan. Namun jika ada orang bertanya kemudian kamu hanya sendirian, itu lebih baik dihindari ya. Silahkan jawab saja, kemudian biar kita tidak usah mengantarnya ke alamat yang dia tanyakan. Karena zaman sekarang juga banyak kejahatan-kejahatan atau penculikan-penculikan. Jadi jika kamu sendiri dan ada orang yang bertanya alamat, itu dijawab dengan baik dan santun, tetapi tidak usah diantarkan. Tetapi jika dalam keadaan seperti Siti tadi, mereka sedang bersama-sama dan bersepeda, dan jika jaraknya dekat, bisa saja kita antar ke rumah atau alamat yang ditanyakan. Tapi ingat ya, menjawab pertanyaan orang kita harus menjawab dengan santun, ramah, dan sopan. Nah, jadi sehari-hari kita hidup di lingkungan rumah, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan masing-masing itu ada yang namanya tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Jika kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka di sana tidak akan ada lagi perpecahan, pertengkaran. Yang ada hanya kehidupan yang tenang, aman, damai, dan tentram. Jadi untuk itu anak-anak ibu dari sekarang, dari kecil ini biasakanlah melaksanakan tanggung jawab sehingga nanti kita akan hidup damai dan tentram. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kita lebih paham ya tentang pelajaran kita, yaitu pantun dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Besok kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan hindarkan kerumunan. Sering cuci tangan. Semoga kita terhindar dan pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.